Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang return dan resiko aktiva tunggal. Faktor return dan resiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam berinvestasi. Return adalah pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor, sedangkan resiko adalah probabilitas terjadi penyimpangan atas pengembalian investasi yang diharapkan, yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Risiko yang berhubungan erat dengan probabilitas atau peluang, karena untuk menganalisa atau memprediksi dengan tepat suatu kejadian di masa depan tidak mungkin. Return dan resiko harus dipertimbangkan dengan matang agar kinerja keuangan perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham tercapai. Return dan resiko adalah ibarat dua sisi mata uang logam. Setiap tingkat return akan memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Seorang investor harus mempertimbangkan tingkat return yang diinginkan dengan tingkat resiko yang akan muncul atas keputusan investasi yang dilakukannya. Pemahaman akan trade-off antara return dan resiko sangat penting demi menghindari dari kerugian yang besar dan tidak perlu. Resiko tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa ditekan seminimal mungkin. Seorang investor sangat menyukai return tetapi tidak menyukai resiko. Oleh karena itu, resiko perlu dikelola dengan baik. Contoh perhitungannya, jika Anda membeli suatu barang seharga 100.000, lalu seminggu kemudian Anda menjual barang tersebut dengan harga 150.000, maka Anda akan menerima pengembalian atau return sebesar return sama dengan 150.000 dikurangi 100.000 yang hasilnya adalah 50.000 dan mendapatkan return sebesar 50.000. Dalam hal ini dinyatakan bentuk nilai mata uang atau rupiah dalam contoh ini. Jadi return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung resiko serta komitmen atas waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Realized return atau return yang terrealisasi adalah return yang telah terjadi dan berhasil diraih. Total return adalah jumlah keseluruhan return yang diraih atau dihasilkan dari seluruh investasi selama periode waktu tertentu. Relative return atau total return dapat bernilai positif atau negatif. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan nilai saham atau nilai investasi. Ada juga cumulative return. Investor selalu ingin mengetahui apa kekayaannya bertambah atau apakah ada pertambahan dari investasinya. Adjusted return atau return yang disesuaikan adalah return nominal yang disesuaikan terhadap pengaruh inflasi. Resiko atas nilai tukar terjadi karena ada perubahan nilai tukar valuta asing sehingga tidak sesuai dengan harapan awal. Contohnya, seorang investor ingin menanamkan modalnya dalam investasi yang mengharuskan ia menukarkan modalnya dari rupiah menjadi misalnya US dollar. Lalu tiba-tiba misalnya karena faktor politik rupiah melemah, maka investor harus mengeluarkan modal rupiah lebih banyak untuk mendapatkan investasi yang diinginkan ketimbang ketika nilai rupiah normal. Terima kasih, mungkin sampai di sini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.